Bu Asiti, saya ingin langsung ke Bang Teddy. Tadi kan nggak dikasih ruang kesempatan. Nah, sekarang boleh. Yang pertama saya kasih dulu Bang Teddy menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut di segmen 1 tadi. Silakan. Ya tadi kan yang disampaikan Bang Ruhut hanya bunyi-bunyian aja karena tidak menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Ya kan saya hanya menyampaikan tadi bahwa secara aturan hukum, kedua saya bilang Pak Hasto jangan juga besar kepala, ya jangan menguji nyali KPK gitu kan. Tapi dijawab udah kemana-mana ya sudahlah biarinlah. Jawabannya jelas tegas kan tadi kan? Iya maksudnya Tidak akan kabur dan tidak jadi iya makanya kan saya bilang bahwa jangan mencoba uji nyali KPK-nya. Iya hanya ke situ aja. Jadi mengingatkan sebenarnya saya mengingatkan Pak Hasto sebenarnya gitu. Itu aja sih poinnya. Baik. Tapi gini, Bang Ruhut ada pertanyaan yang menarik. Pak Hasto ini kan bilang bahwa dia ini punya dokumen dan video skandal pejabat, bahkan termasuk video skandal korupsi. Nah, atau jangan-jangan ini cuman ya bluffingnya Pak Hasto aja supaya aman? Masa bluffing dibilang? Karena itu mungkin adik saya belum kenal Hasto. Hasto itu satu sekjen kami yang terlama di era PDI Perjuangan, ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Pekerja yang baik, rendah hati, orangnya baik sekali. Dia taat hukum. Jadi kalau ngomong dia tegas ya kami diajari Pak Ibu Megawati, ketua umum kami ngomong harus hitam putih. Nggak boleh abu-abu, kan begitu. Jadi percayalah, Hasto itu, dia itu orangnya enak, pekerja keras. Bahkan kalau ada kader-kader kami, kan di kami juga ada aja kader, Bang, abang kok dekat sekali sama Hasto. Saya sebel, ada aja yang bilang gitu. Jangan gitu. Oke. Tapi aku lihat-lihat orang yang ngomong gitu, kepingin mau jadi sekjen. Oh jangan. Nah itu masalah internal, sekjen nggak itu ikutan ya. hak prerogatif Masalah internal. Ibu Megawati Soekarno Putri. Baru dia, jadi filosofi Jawa, aku pakai filosofi Jawa. Langsung dia eling. Ingat kepada yang maha kuasa Tuhan. Siapa Bang yang pengen Bang? Ada aja yang kepengen. Bang, saya bilang enggak sebutin inisial aja. Tapi penasaran juga tuh Bang, ada soal dokumen dan tadi video itu. Kalau enggak mungkin kan. Enggak didaftarkan sampai notarial akte. Itu ada itu yang aku bilang. Kapan? Waduh. Nanti ibu kita nanti dia apa? Diundang. Iya dong. Enggak nih. Kita nanti kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan. Bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di masyarakat. Ya kalau memang ada ya langsung keluarkan. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Apakah itu bagian dari barter supaya dia tidak ditangkap atau ditahan misalnya? Itu kan pemikiran orang nih. Nih begini Pak Bang Ruhut ya. Ketika beliau tersangka tiba-tiba beliau mengatakan akan mengeluarkan video ya. Nah dari pernyataan ini aja sudah memperlihatkan bahwa dalam tanda kutip kekerdilan Pak Hasto. Kenapa? Semua yang Pak Hasto sampaikan selama ini bahwa kita harus menaati hukum dan bla 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 itu hilang ketika dia menyimpan video itu. Artinya kan apa? Artinya ini orang akan berpikir ini kebiasaan dia nih, ya. Kalau waktu berkuasa kalau ada apa-apa gue buka nih, diancam dengan itu. Ini kan pikiran orang nih akhirnya begitu. Kedua, ini akan jadi masalah baru. Kenapa? Kok udah tahu itu ada video kejahatan kok disimpan gitu, ya? Jadi kalau memang Pak Hasto laki-laki, ya buka aja. Saya tunggu besok dia bukanya. Baik, Bang Ruhut. Kenapa kok disimpan, gak dibuka aja? Kenapa bahkan tidak diserahkan aja langsung ke KPK kalau memang itu adalah dokumen dan video skandal pejabat? Kita bicara politik, kita bicara ilmu sosial. Bukan bicara ilmu eksat. 2 tambah 2, 4. Tadi Pak Prabowo singgung ilmu eksat. Itu kepastian yang ilmiah. Bicara politik, kita bicara ilmu sosial. 2 tambah 2 tidak selalu 4. Bisa 5, 6, 7, 8 atau 9. Itu dari kacamata adik saya, dia eksat. Buka saja. Tapi Hasto, aku mau bikin dulu di angka 6. 2 tambah 2 itu. Mau 7, mau 8, 9. Itulah seninya berpolitik.
Karena itu walaupun umurku sudah 17 tahun, 71, maksudku 71, memang politik itu indah. Sekali lagi Bang, itu bukan bluffing dari seorang Hasto ya berarti ya? Oh, bukan bluffing. Itu yang aku bilang. Hasto, aku mohon. Kami sayang sama rakyat. Begitu juga presiden kita pendapat. Mike, Bang. Pak Prabowo. Ya, kalaulah kita main api, orang-orang yang mau main api, kalau terbakar, yang menjadi korban siapa? Oke. Ingat peristiwa 98, Oke. yang korban rakyat. Ingat kerusuhan-kerusuhan di mana-mana, yang korban rakyat. Janganlah main api, jangan memaksakan. Oke. Tadi juga saya hormati juru bicara KPK ngomong, bagus sekali, saya senang. Yudit paling tahu, saya ini 2 periode di DPR, Komisi 3, saya pasang badan pembela KPK. KPK lahir di era Presiden Republik Indonesia kelima. Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke. Mahkamah Konstitusi juga di era Ibu Megawati. Apa? Beliau ini betul-betul ya 32 tahun seorang wanita ibu di Uber. Karena itu aku katakan aku di PD Perjuangan. Kan di Demokrat aku dulu, aku bilang partaiku yang terakhir. Abang kok ke PDI Perjuangan? Partaiku yang terakhir. Ya dulu terakhir, sekarang terakhir sekali. Oke. Pakai sekali, gitu. Saya ke Bang Teddy kalau gitu Bang. Sudah jelas tegas disampaikan Bang. Memang kalau di dalam dunia politik itu memang tidak mesti 2 tambah 2 itu 4. Artinya buat seorang politisi barang itu ada Bang. Jadi abang gak usah khawatir. Itu bahasa dan mengeluarkan pengecut statement itu. yang dianggap pengecut. Nah, itu bahasa pengecut. Ya, kalau dia berani, ketika dia disampaikan, itu harus dilaksanakan. Itu selain sebagai politisi pengecut, ya itu bukan laki-laki Kalau gitu juga. pertanyaan saya kemudian, kapan itu akan dikeluarkan menurut Anda? Ya harusnya dikeluarkan saja kalau memang udah punya. Jangan pakai beralasan dititip sana, titip sini. Itu kan kayak bocah gitu ya. Itu seninya berpolitik katanya. Enggak ada, itu enggak ada seni politik itu. Itu pengecut. Itu kalau pengecut itu beralasan selalu ini bagian dari seni politik, itu enggak ada. Kita berpolitik itu bukan harus setelah lempar batu lalu sembunyi tangan, kan begitu sebenarnya ini kan. Setelah dia lempar, terjadi kekacauan, dia pura-pura kemana-mana. Ini sebenarnya ada apa enggak? Ya, atau ini hanya seperti orang lagi tenggelam, apa aja diraup gitu. Ya, atau sama kayak saya bilang apa? Ya mohon maaf ya, kayak ada di sebuah ruangan, banyak orang ada yang kentut, saya bilang. Ya, nah biasanya tuh yang paling berisik itu yang kentut. Ya, dia menyalahkan orang lain segala macam. Supaya dia tidak dituduh sebagai orang yang kentut. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi makanya saya bilang di tempat ini ya saya tantang Hasto untuk besok keluarkan videonya. Jadi jangan jadi politisi pengecut, laki-laki pengecut yang hanya habis lempar sesuatu langsung dia kabur gitu. Ya ini yang terjadi sekarang. Nah kalau gitu saya ingin tegaskan, apakah mungkin, pertanyaan saya tadi ke Bang Teddy kan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya ke Abang Winnie, kalau misalnya ditahan, keluar nih barang. Tegas aku katakan keluar. Tapi kami sayang rakyat. Itu aja aku Oke, katakan. jelas. Dan aku ingin mengingatkan. Ya. Itulah kenegarawanan Presiden Republik Indonesia. Nggak ada urusan Ibu Mega Soekarno Putri. Kenapa? Kok dipecat setelah tidak presiden? Ibu Megawati sangat menghormati lembaga kepresidenan. Presiden dipecat dari partai yang udah membesarkan 23 tahun. Siapa Jokowi itu kalau nggak PDI Perjuangan? Nah, ini Tapi itulah kalian, termasuk kau ikut. Seolah-olah kami menjolimi Jokowi. Apa bukan Jokowi yang menjolimi kami? Dia tinggalin kami. Hah? Begini Pak, Dia Bang Ruhut sakit hati karena bilang dia petugas partai. Aku bangga sebagai petugas partai. Ya, Bang Ruhut gini. Ya, bangga. Ini kita pakai logika aja ya. Ya, silakan. Logika aja ya. Ini ketika Pak Jokowi masih berkuasa, ya. Kawan-kawannya, orang-orang partai apa segala macam kena KPK, Oke. itu dibiarkan. Kita lanjut.